The Voice of Resilience, suara perawat, nyawa kebijakan. Bayangkan situasi rumah sakit saat bencana melanda, lantai bergetar, bangsal terendam, dan akses layanan terputus dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan, perawat berdiri paling dekat dengan pasien. Namun ironisnya, saat kebijakan manajemen bencana disusun, suara yang paling memahami realitas lapangan ini justru seringkali tidak dilibatkan. Manajemen bencana layaknya sebuah orkestra. Perawat adalah pemain yang paling paham jika nada di lapangan mulai fals. Jika konduktor menyusun simfoni tanpa mendengar para pemainnya, hasilnya bukan harmoni, melainkan kekacauan. Sebagai mahasiswi Magister Keperawatan Universitas Indonesia dan praktisi di Rumah Sakit Vertikal, saya melihat paradoks ini secara nyata. Pengalaman mengajarkan bahwa keberanian di bangsal saja tidak cukup. Kita membutuhkan keberanian di meja pengambilan keputusan. Sampai kapan kita membiarkan mereka yang memahami krisis hanya menjadi penonton? Mari kita ubah narasi ini sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perawat tangguh. Saya Dewi Sartika Sinaga, saya berdiri sebagai The Voice of Resilience. Visi saya jelas, menempatkan perawat sebagai pengarah kebijakan, bukan sekedar pelaksana teknis. Sejarah membuktikan Florence Nightingale, tokoh keperawatan modern, merevolusi keselamatan publik melalui data, advokasi kebijakan, bukan sekedar merawat di bangsal. Warisan ini menegaskan bahwa perawat bencana adalah pemikir strategis. Fletcher 2022 dalam The History of Disaster Nursing from Nightingale to Nursing in the 21st Century secara tepat menegaskan bahwa sejarah keperawatan bencana menunjukkan peran perawat melampaui respon di garis depan. Kita berperan sangat penting dalam promosi kesehatan komunitas, pengambilan keputusan kritis, hingga pemulihan masyarakat. Literatur juga mempertegas bahwa suara perawat wajib hadir di level strategis agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga benar-benar dapat diterjemahkan ke dalam pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Negeri kita hidup di wilayah rawan bencana, gempa, banjir, dan tsunami. Dan data BNPB sendiri tahun 2022 mencatat 3.531 bencana alam. Pada akhir tahun 2025, banjir dan longsor di beberapa provinsi Sumatera menyebabkan sekitar 1.140 korban meninggal, 163 orang hilang, dan hampir 400.000 warga mengungsi. Menegaskan bahwa dampaknya bukan lagi insiden lokal, melainkan krisis kesehatan publik dan kemanusiaan berskala besar. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan peringatan bahwa kita membutuhkan sistem manajemen bencana yang lebih inklusif dan humanis. Paradoksnya, perawat hadir paling depan saat bencana terjadi, namun belum selalu dilibatkan saat kebijakan dirancang. Padahal kitalah yang memahami kebutuhan pasien, hambatan layanan, hingga alur logistik yang sangat penting. Maka saya menawarkan 5 pilar, yaitu HORAS, sebagai solusi kebijakan dari tingkat rumah sakit hingga nasional. Yang pertama, H, yaitu humanis kebencanaan, respon yang berpusat pada kebutuhan psikososial korban. Dan O, yaitu optimalisasi data, yaitu kebijakan yang dibangun dari data real dan evaluasi presisi. Dan R, yaitu resiliensi digital, yaitu integrasi telehealth untuk memperkuat koordinasi saat akses fisik terputus. Serta A, advokasi kebijakan, perjuangan agar perawat duduk di forum penentu kebijakan. Serta yang terakhir adalah S, sinergi lintas sektoral, di mana kolaborasi terintegrasi antara rumah sakit, pemerintah, dan akademisi. Inilah manifesto kita, dari pelaksana teknis menjadi pengarah kebijakan. Jika kita menginginkan mitigasi yang tangguh, suara perawat harus menjadi bagian dari perencanaan. Karena ketika suara perawat diberi tempat, kita tidak hanya menyelamatkan pasien hari ini, tetapi juga menjaga ketangguhan bangsa di masa depan. Terima kasih. Burung Garuda terbangnya tinggi, membawa pesan untuk Pertiwi. Perawat tangguh di masa kini, siap mengabdi, bangun kebijakan negeri. Saya Dewi Sartika Sinaga, pamit undur diri. Salam perawat tangguh.